Oke, selamat datang di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau gali sebuah konsep yang cukup menarik nih dari sumber yang Anda berikan. Ada satu renungan pagi dan fokusnya itu ke kerendahan hati sebagai bentuk pertahanan spiritual. Unik ya kedengerannya. Inti renungannya itu diambil dari ayat 1 Petrus 5 ayat 6a. Jadi misi kita sekarang ya, di sesi singkat ini coba kita kupas bareng-bareng. Kenapa teks ini bilang kerendahan hati itu senjata pertama, khususnya senjata melawan iblis gitu. Yuk kita bedah. Nah, ini dia nih. Gagasan utamanya mungkin agak bikin mikir ya. Kerendahan hati kok jadi senjata pertahanan utama? Biasanya kan kita bayangin senjata itu ya yang kuat, yang gagah gitu. Kenapa ini malah kerendahan hati? Agak aneh nggak sih? Iya. Tapi justru di situ menariknya. Menurut sumber ini ya, penjelasannya itu langsung nyambung ke kejatuhan iblis sendiri. Kan ceritanya akar masalahnya itu kesombongan, pengen nyamain Tuhan, gitu kan? Nah, kerendahan hati ini jadi lawan langsungnya. Antitesis dari akar masalah itu. Jadi bukan pasif, tapi sikap aktif melawan sumbernya. Oh, oke. Masuk akal. Dan teks renungan ini juga menyoroti kalau kesombongan itu bikin kita jadi terlalu pede ya, terlalu bersandar sama kekuatan sendiri. Dan ironisnya, itu malah jadi titik lemah kita, jadi target empuk. Tepat, benar sekali. Jadi seolah-olah benteng yang kita bangun dari ego kita itu, malah rapuh. Dalam kerangka ini merendahkan diri itu artinya kita sadar gitu. Kita ngaku kalau kita punya batas. Kita butuh bantuan dari luar diri kita. Renungan ini kan ngutip doa yang spesifik ya, yang bunyinya kira-kira, Tuhan, aku nggak bisa nih hadapi ini sendiri, aku butuh Engkau. Nah itu kan pergeseran fokus yang penting banget ya. Dari yang tadinya aku bisa, jadi aku butuh pertolonganmu. Dan ayat kuncinya tadi 1 Petrus 5.6a itu memperjelas ini banget ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Pesannya jadi clear banget, sandarkan diri pada kekuatan Tuhan itu, bukan ke kekuatan kita pribadi, bukan otot atau otak kita aja. Betul. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya nih, ini tuh soal sikap hati atau postur batin lah ya. Dan ini dipilih secara sadar. Penulis renungannya ini bahkan menyarankan untuk memulai hari dengan kesadaran ini. Jadi bukan cuma strategi pas lagi ada masalah gede aja, tapi jadi kayak fondasi harian gitu. Fondasi harian, oke. Dan biar nggak ngawang-ngawang ya, renungan ini juga ngasih semacam alat praktis nih buat Anda. Ada pertanyaan reflektifnya. Dalam hal apa ya aku ini masih suka ngotot berjuang pakai kekuatanku sendiri, gitu kan? Ditambah lagi ada contoh doa singkatnya. Tuhan, aku merendahkan diriku, aku mau bergantung pada kekuatan-Mu saja. Ini langsung bawa konsep tadi ke level aplikasi personal banget ya, jadi nggak cuma teori. Iya, jadi lebih membumi. Jadi kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intisari dari sumber ini tuh ngasih perspektif lain ya, bahwa kekuatan sejati paling nggak dalam konteks spiritual ini mungkin nggak selalu ditemukan dalam kemandirian yang mutlak gitu, atau rasa hebat diri, tapi justru dalam kerendahan hati. Sikap yang mau mengakui kalau ya kita ini butuh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ya, dan ini mungkin bisa memunculkan satu pertanyaan lanjutan yang menarik ya buat Anda bawa pulang, buat Anda renungan lagi. Kalau memulai hari dengan sikap hati kayak gini dianggap penting sama penulisnya, nah gimana ya dampaknya? Dampaknya kalau sikap rendah hati ini, pengakuan akan keterbatasan dan kebutuhan akan pertolongan itu kita bawa terus. Nggak cuma pas hadapi serangan besar aja, tapi juga dalam interaksi kita sehari-hari, yang kecil-kecil gitu. Gimana ya itu bisa mengubah cara Anda melihat kemampuan dan keterbatasan diri Anda sendiri nantinya? Mungkin itu bisa jadi bahan renungan selanjutnya. Wah, menarik banget ya pemikiran lanjutannya. Oke deh, selesai sudah pendalaman kita untuk kali ini. Semoga ada percikan inspirasi baru ya dari sumber yang kita bahas bersama tadi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.